Gigi jari makin lama mendekam di balik jeruji penjara. Saya tidak pernah dan sama sekali tidak punya niat untuk melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan jaksa penuntut umum terhadap diri saya. Sebagai seorang wanita lemah, bagaimana mungkin saya bisa melakukan perbuatan tersebut? Niki pun selama ini nggak pernah ganggu hidupnya dia, tapi kenapa dia dan keluarganya selalu usik hidup Niki gitu. Kala sekali-kali jangan sampai terjadi dan Anda mesti waspada. Hati-hati. Innal insana la yatgha. Ya. Ada kecenderungan manusia itu bisa bersifat sombong, melampaui batas. Ya, melampaui batas. Pelan-pelan. Nanti kita lihat ya, apa kaitan ayat ini dengan contoh-contoh kita. Melampaui batas. Jadi kata Quran, jangan sampai terjadi ada di antara kita bisa melampaui batas. Dan mesti waspada, jangan sampai melampaui batas ya. Jangan sampai melampaui batas ya. Nah, sombong adalah salah satu sifat yang muncul ketika seseorang melampaui batas ya, dalam sifatnya ya. Melampaui batas dalam sikapnya ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang melampaui batas kemudian jadi sombong ya. Pelan-pelan. Ayat 7-nya, ar-ra'ahu istaghna, jika sudah merasa dalam diri punya kelebihan, sudah merasa lebih, istighna namanya, al-istighna. Oh, tolong fokus betul ke sini ya, fokus betul. Kata Quran, sifat sombong pertama kali bisa muncul ketika seseorang merasa punya kelebihan, merasa lebih. Mohon izin saya akan lambatkan sekarang. Anda kaya itu tidak dilarang, bahkan didorong ya. Bagaimana Anda bisa berzakat kalau tidak punya uangnya? Bisa infak, bisa sedekah kalau tidak ada yang disedekahin. Bisa haji kalau tidak ada biayanya, boleh. Yang tidak boleh itu merasa lebih, merasa kaya dibandingkan dengan orang. Anda punya kedudukan, boleh. Justru dengan kedudukan itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baik, punya dampak ibadah. Ya. Ada seorang diangkat menjadi bupati, membuat kebijakan, ya, sholat berjamaah di masjid. Saat waktu sholat berhenti bekerja, sholat dulu misalnya. Begitu bawahannya sholat, dia dapat pahalanya. Ya, masya Allah. Bisa, Pak, Bu. Tapi yang salah, merasa lebih dengan kedudukannya sehingga berbuat zalim. Ya, sombong, bisa terjadi. Ya. Punya ilmu, boleh. Yang salah itu merasa lebih dengan ilmunya, yang lain kecil semua ya. Yang lain kecil semua, ini yang jadi bahaya ya. Kan saya sering ibaratkan ya, orang sombong itu seperti orang yang naik ke puncak yang tinggi. Dia sendirian naik, kemudian dia melihat ke bawah, orang kelihatannya kecil semuanya itu ya. Dia lupa bahwa orang di bawah pun melihat dia juga kecil di atas. Silahkan cek, Anda naik ke tingkat tertinggi itu di menara di Masjid Nurul Bahri, lihat orang di bawah kok kayaknya kecil semua ya, kecil. Dia lupa yang di bawah pun lihat dia kecil juga. Dan yang paling berbahaya kalau dia sendirian melihat orang banyak di bawah. Tapi kan yang di bawah melihat dia itu sendirian. Itu yang berbahaya. Nah, sekarang kita teruskan dulu. Jadi, penyakit sombong ini kata Quran, pertama kali bisa muncul karena orang merasa lebih. Sekarang yang jadi masalah, kapan seseorang itu merasa punya kelebihan? Kapan? Saya urutkan ya. Tidak boleh sombong. Sombong berkonsekuensi dapat dosa yang tidak kecil. Penyebab orang sombong merasa lebih, Quran surah 96 ayat ke-6 itu. Ya, pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya, kapan seseorang bisa merasa lebih? Ya. Apa faktor-faktor penyebab yang menyebabkan orang bisa merasa lebih sehingga bisa menjadi sombong? Baik, mari kita catat. Satu, ziyadatul mali ya, penyebab pertama bertambahnya harta benda. Gigi jari
makin lama mendekam di balik jeruji penjara. Sidang Nikita Mirzani ditunda, Nyai Yang Mulia kelamaan. Nikita Mirzani jalani sidang perdana kasus pencemaran nama baik pada hari Senin, 14 November 2022. Sidang perdana tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Serang. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan untuk Nikita Mirzani. Nikita pun mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa. Eksepsi ini akan dilangsungkan di sidang kedua pekan depan pada 28 November 2022 mendatang. Hakim mengungkapkan terpaksa menunda sidang selama 2 minggu karena terbentur dengan jadwal lomba tenis untuk semua jajaran Pengadilan Negeri Serang. Mendengar hal tersebut, Nikita Mirzani mengajukan protes. Ia merasa sidang keduanya terlalu lama. Hakim kemudian memberikan penjelasan penundaan tersebut disebut hanya untuk agenda eksepsi. Mendengar alasan tersebut dari hakim, Nikita Mirzani tidak bisa membantahnya. Ya udah, karena aturannya begitu, ujarnya saat dilansir dari Nova ID. Nikita juga mengungkap bahwa surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum tersebut lucu. Lucu aja, ketawa aja. Ya kan, kalian dengar sendiri dakwaannya kayak gimana, kata Nikita Mirzani. Lebih lanjut, Nikita menceritakan perihal kehidupannya selama jadi tahanan di Rutan Serang. Nikita mengaku harus menyesuaikan diri, apalagi dia memiliki penyakit tulang yang harus diterapi setiap sepekan. Gigi jari makin lama mendekam di balik jeruji penjara. Sidang Nikita Mirzani ditunda, Nyai Yang Mulia kelamaan. Nikita Mirzani jalani sidang perdana kasus pencemaran nama baik pada hari Senin, 14 November 2022. Sidang perdana tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Serang. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan untuk Nikita Mirzani. Nikita pun mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa. Eksepsi ini akan dilangsungkan di sidang kedua pekan depan pada 28 November 2022 mendatang. Hakim mengungkapkan terpaksa menunda sidang selama 2 minggu karena terbentur dengan jadwal lomba tenis untuk semua jajaran Pengadilan Negeri Serang. Mendengar hal tersebut, Nikita Mirzani mengajukan protes. Ia merasa sidang keduanya terlalu lama. Hakim kemudian memberikan penjelasan penundaan tersebut disebut hanya untuk agenda eksepsi. Mendengar alasan tersebut dari hakim, Nikita Mirzani tidak bisa membantahnya. Ya udah, karena aturannya begitu, ujarnya saat dilansir dari Nova ID. Nikita juga mengungkap bahwa surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum tersebut lucu. Lucu aja, ketawa aja. Ya kan, kalian dengar sendiri dakwaannya kayak gimana, kata Nikita Mirzani. Lebih lanjut, Nikita menceritakan perihal kehidupannya selama jadi tahanan di Rutan Serang. Nikita mengaku harus menyesuaikan diri, apalagi dia memiliki penyakit tulang yang harus diterapi setiap sepekan sekali. Gigi jari makin lama mendekam di balik jeruji penjara. Sidang Nikita Mirzani ditunda, Nyai Yang Mulia kelamaan. Nikita Mirzani jalani sidang perdana kasus pencemaran nama baik pada hari Senin, 14 November 2022. Sidang perdana tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Serang. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum